Assalamualaikum teman-teman. Saya Sofi Wahyu Safira akan membahas tentang analisis kesalahan bahasa pada rubrik majalah Tabila Man 1 Jember. Sebelumnya, saya akan mengenalkan sedikit tentang majalah Tabila. Majalah Tabila adalah majalah sekolah yang diproduksi oleh siswa-siswi Man 1 Jember yang mengikuti ekstrakurikuler jurnalistik. Majalah ini diterbitkan setiap 6 bulan sekali, tepatnya setiap akhir semester. Pada kali ini, saya akan membahas kesalahan bahasa pada majalah Tabila edisi ke-38, terbatas pada rubrik laporan utama, wawancara, opini, dan sorotan kampus. Karena pembahasan ini mengenai kesalahan bahasa pada rubrik majalah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertian majalah dan rubrik. Majalah adalah publikasi atau terbitan dalam bentuk buku yang memuat artikel maupun fotografi berdasarkan informasi-informasi aktual dan faktual. Majalah diterbitkan secara berkala setiap seminggu sekali, sebulan sekali, dan beberapa bulan sekali. Majalah terdiri atas beberapa rubrik. Rubrik merupakan kepala karangan berupa ruang khusus dalam majalah, koran, dan lain sebagainya. Dalam penyusunan majalah, tentu harus memerhatikan penulisan bahasa yang baik dan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam berbahasa. Kesalahan berbahasa itu seperti apa sih? Kesalahan bahasa adalah kesalahan yang terjadi ketika seseorang menulis atau menuturkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi, kita harus memerhatikan penggunaan diksi, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, ejaan dan tanda baca yang sudah dijelaskan dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kesalahan bahasa yang saya temukan pada 4 rubrik majalah ini meliputi kesalahan dalam bidang morfologi, kesalahan dalam sintaksis, ejaan dan tanda baca, serta diksi. Kesalahan pada bidang morfologi meliputi kesalahan pada pembentukan afiks, baik itu prefiks, sufiks, ataupun konfiks. Kemudian, kesalahan pada pembentukan kata ulang atau reduplikasi dan pembentukan kata majemuk juga termasuk dalam kesalahan pada morfologi. Kesalahan pada bidang sintaksis meliputi kesalahan pada urutan kata, susunan kata, kehematan kata, kepaduan kata dan kalimat, serta logika dalam kalimat. Kesalahan pada bidang ejaan dan tanda baca meliputi kesalahan pada penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan ejaan kombinasi. Sedangkan kesalahan pada diksi meliputi kesalahan dalam pemilihan dan penggunaan kata atau kosakata. Di sini, saya akan mengambil masing-masing 2 sampel kesalahan bahasa pada setiap rubrik majalah Tabila. Pada rubrik laporan utama, terdapat kesalahan bahasa yaitu diksi dan tanda baca. Berikut adalah kutipannya. Kesalahan pada diksi ditunjukkan oleh kata yang digaris bawah, yaitu sosial media. Kata sosial media seharusnya diganti dengan media sosial, karena dalam KBBI, kata yang benar adalah media sosial, yang merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu social media. Kemudian terdapat pula kesalahan pada kata eksis. Seharusnya kata eksis tidak ditulis dengan huruf miring karena kata eksis terdaftar dalam KBBI yang memiliki arti ada. Selanjutnya, kesalahan pada tanda baca seperti yang digaris bawah. Penulisan gelar SPDI salah karena tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. SPDI seharusnya ditulis seperti yang tertera dalam slide. Selanjutnya, kesalahan pada rubrik wawancara, yaitu meliputi kesalahan pada bidang sintaksis. Berikut adalah kutipannya. Kesalahan pada sintaksis yang pertama ditunjukkan oleh susunan kalimat yang digaris bawah. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kalimat itu tidak memenuhi kelogisan kalimat.
Kata-kata membaca seluk-beluk Pak Anwari bekerja dapat menimbulkan kesalahan penafsiran, sehingga susunan yang seharusnya digunakan yaitu membaca seluk-beluk pekerjaan Pak Anwari. Kemudian, kesalahan pada sintaksis yang kedua ditunjukkan oleh kata yang digaris bawah. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kalimat itu tidak memenuhi kehematan kalimat. Kata lomba dan olimpiade memiliki makna yang sama, yaitu adu kemampuan. Seharusnya pilih salah satu kata agar kalimat tersebut lebih efektif. Selanjutnya yaitu kesalahan pada rubrik opini yang meliputi kesalahan pada bidang tanda baca dan morfologi. Berikut adalah kutipannya. Kesalahan pada tanda baca ditunjukkan oleh kata yang digaris bawah. Tanda koma digunakan untuk pemerincian yang membutuhkan lebih dari 2. Jika pemerincian hanya ada 2, tidak perlu menggunakan koma, cukup gunakan kata dan saja. Kesalahan pada morfologi ditunjukkan oleh kata yang digaris bawah. Kata merubahnya seharusnya diganti menjadi mengubahnya, karena kata dasar dari kata merubahnya adalah ubah. Kata ubah diberi imbuhan meng menjadi mengubahnya, bukan merubahnya. Selanjutnya, kesalahan pada rubrik sorotan kampus meliputi kesalahan pada bidang diksi dan morfologi. Berikut adalah kutipannya. Kesalahan pada diksi ditunjukkan oleh kata yang digaris bawah. Kata terjalani pada kalimat tersebut diksinya kurang tepat. Diksi yang seharusnya digunakan yaitu kata terlaksana agar lebih sesuai dengan konteks kalimat. Selain itu, terdapat pula kesalahan lain pada kalimat ini, yaitu pada kata onigiri. Onigiri sudah terdaftar dalam KBBI, sehingga penulisannya tidak perlu menggunakan huruf miring. Yang terakhir yaitu kesalahan pada morfologi yang ditunjukkan oleh kata yang digaris bawah. Kata mempopulerkan seharusnya ditulis dengan kata memopulerkan. Kata ini berasal dari kata populer dengan huruf awalnya yaitu P. Setiap kata yang diawali huruf K, T, S, dan P kemudian diberi imbuhan awalan, maka harus melebur dengan imbuhan awalannya, seperti kata populer yang diberi imbuhan me menjadi memopulerkan. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai analisis kesalahan bahasa pada rubrik majalah Tabila edisi ke-38. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk kritik dan saran bisa disampaikan lewat kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.